إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat berkasih sayang kepada hamba-hambanya, bahkan melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Allah menetapkan adanya larangan-larangan bagi mereka, bukan karena Allah ingin mengekang kehidupan mereka, bukan, tetapi karena di balik larangan-larangan tersebut terdapat mudarat-mudarat dan mafsadat-mafsadat yang akan mereka dapatkan apabila melanggarnya. Dan di antara larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya adalah larangan dari al-qimar wal maisir, larangan dari perjudian yang beberapa waktu belakangan ini sedang marak, baik itu perjudian yang sifatnya offline ataupun online. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin darinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara dalil yang menunjukkan tentang haramnya perjudian, maka sungguh sangatlah banyak. Namun di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang khamr dan tentang judi. Katakanlah, di dalam keduanya terdapat dosa yang besar meskipun ada beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Berdasarkan ayat ini, bahwa meskipun perjudian memiliki beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dan sesuatu yang dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, sesuatu itu sangat pantas untuk diharamkan. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, semuanya itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhkanlah ia agar kalian mendapatkan keberuntungan. Berdasarkan ayat ini, ternyata perjudian salah satu dari perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dan sesuatu yang merupakan perbuatan keji, apalagi termasuk perbuatan syaitan, sangat pantas untuk diharamkan. Kemudian dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam
seorang ulama ahli tafsir yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia berkata ketika menjelaskan tentang maksud saling memakan harta dengan cara yang batil yang disebutkan dalam ayat ini. Ia mengatakan, hadzal qimar alladzi kana ya'malu bihi ahlul jahiliyah. Maksudnya adalah perjudian yang dahulu sering dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Begitu pula Al-Imam As-Suddi, seorang ahli tafsir yang wafat pada tahun 127 Hijriah. Beliau juga berkata tentang ayat ini, amma akluhum amwalahum bainahum bil batil. Adapun yang dimaksud mereka saling memakan harta sesama mereka dengan cara batil, fabir riba, yaitu dengan cara praktik riba, wal qimar, praktik perjudian, wal bakhsi, kecurangan di dalam menimbang, wal zulmi, dan praktik kezaliman. Kemudian dalil yang keempat tentang haramnya perjudian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Beliau bersabda, man qala li sahibihi ta'al uqamiruka falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada sahabatnya, berkata kepada temannya, ayo ke sini, aku ingin mengajakmu taruhan, maka orang yang berkata seperti ini dia harus bersedekah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau berkata, umira bis sadaqati takfiran li khati'atihi fi kalamihi bihadhihi al-ma'siyati. Orang tersebut diperintahkan bersedekah sebagai penghancur dosa-dosanya gara-gara dia mengucapkan ucapan ajakan untuk berbuat maksiat itu. Subhanallah, sebatas seseorang mengucapkan ajakan untuk bertaruh, untuk berjudi, maka ucapannya itu sudah dinilai sebagai perbuatan dosa yang dia diharuskan untuk mengeluarkan sedekah sebagai penghancurnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i yang wafat pada tahun 974 Hijriah, beliau berkata tentang hadis ini, fa idza iqtada mutlaqul qawli talab al-kafarati, apabila sekedar mengucapkan ucapan ajakan untuk berjudi itu saja mengharuskan seseorang untuk membayar kafarah berupa sedekah, fama dhannuka bil fi'li wal mubasyarah, maka bagaimana pendapat Anda dengan tentang orang-orang yang langsung melakukan perbuatan judi itu, bukan sekedar mengucapkannya. Subhanallah. Kemudian dalil yang kelima yang menunjukkan haramnya perjudian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha harramal khamra wal maisira wal kubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, perjudian, dan alat-alat musik. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Seandainya khutbah Jumat tidak disunnahkan untuk dipendekkan, maka khatib insyaallah akan sampaikan dalil-dalil yang lain. Akan tetapi khutbah Jumat dianjurkan untuk dipendekkan. Karenanya kita cukupkan dengan 5 dalil ini. Dan sungguh para ulama telah bersepakat tentang haramnya perjudian. Al-Imam Abu Bakar Al-Jassas, seorang ulama yang wafat pada tahun 370 Hijriah, beliau berkata, la khilafa baina ahli al-ilmi fi tahrim al-qimar wa anna al-mukhatarata min al-qimar. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang haramnya perjudian, dan mereka juga sepakat bahwasanya taruhan adalah bagian dari perjudian. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang wafat pada tahun 671 Hijriah, beliau juga berkata, ijma'ul ulama anna al-qimara kullahu haram. Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa semua bentuk perjudian adalah haram. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 728 Hijriah, beliau juga berkata, wattafaqal muslimuna ala tahrimil maisir. Dan para ulamanya kaum muslimin telah sepakat tentang haramnya perjudian. Wattafaqu ala anna al-mughalabatil mustamilata ala al-kibari minal maisir. Dan mereka juga sepakat bahwa semua perlombaan yang mengandung unsur taruhan semuanya adalah bagian dari perjudian. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan para ulama yang mereka menukilkan tentang kesepakatan akan haramnya perjudian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melarang dari sesuatu kecuali karena sesuatu tersebut di baliknya terdapat dampak-dampak buruk yang sangat banyak. Begitu pula dengan perjudian. Sungguh di dalam praktek yang haram ini, di belakangnya terdapat dampak-dampak buruk yang sangat banyak. Di antaranya, perjudian merupakan sebab timbulnya permusuhan dan kebencian. Yang kedua, perjudian menghalangi pelakunya dari mengingat Allah dan dari salat. Dua dampak buruk ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Sesungguhnya syaitan ingin untuk menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian melalui khamr dan perjudian, serta dia ingin untuk menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Maka apakah kalian belum mau berhenti? Adapun alasan mengapa judi bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian adalah karena orang yang berjudi, apabila ia menang maka dia akan menjadi orang yang serakah, dan apabila ia kalah biasanya dia akan marah. Dan dua sifat ini, serakah dan marah, merupakan sebab munculnya permusuhan dan kebencian. Sedangkan judi, mengapa dia membuat orang lalai dari mengingat Allah dan dari salat? Karena ketika dia melakukan permainan judinya, pikirannya dia fokuskan untuk memikirkan permainan judinya, karena dia mengharapkan menang dan tidak ingin kalah, sehingga tidak tersisa tempat di dalam pikirannya untuk mengingat Allah dan mengingat waktu-waktu salat. Seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Manar. Kemudian dampak yang ketiga, judi menimbulkan sifat kemalasan, malas untuk bekerja dengan cara yang halal karena pelakunya berharap kaya dengan cara yang instan. Kemudian dampak yang keempat, judi bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Betapa banyak istri-istri dan anak-anak yang nafkah mereka terlantarkan akibat suami-suami yang kecanduan judi, baik judi offline maupun judi online. Sampai kita mendengar seorang istri nekat untuk membunuh suaminya dengan cara dibakar. Kita tidak meridhoi pembunuhan. Kita tidak meridhoi pembunuhan. Pembunuhan tetaplah dosa. Apalagi dia membunuh dengan cara membakar. Tetapi yang sedang kita jelaskan adalah dampak buruk dari perjudian. Kemudian dampak buruk perjudian berikutnya, judi merupakan bentuk menghambur-hamburkan harta. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, mereka adalah saudara-saudara syaitan. Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Manar, beliau menceritakan, pernah dahulu di negeri Mesir, seorang laki-laki memiliki kekayaan lebih dari 3 juta pound Mesir, atau kalau kita perkirakan dengan rupiah, kekayaannya lebih dari 1 triliun rupiah. Namun semua kekayaannya yang lebih dari 1 triliun tersebut habis akibat perjudian. Bahkan beliau mengatakan dia meninggal dunia dalam keadaan kelaparan, sampai makanan pun dia tidak punya. Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, judi bisa merusak akal dan mental pelakunya. Apalagi jika pelakunya terlilit hutang akibat perjudian, maka dia pun tergoncang, jiwanya tergoncang, akalnya tergoncang, sehingga tidak menutup kemungkinan akhirnya ia pun bunuh diri, sebagaimana yang banyak kita dengarkan. Maka masih banyak lagi dampak-dampak buruk dari perjudian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan rahmatnya berkenan menjaga kita, menjaga keluarga-keluarga kita, dan menjaga seluruh kaum muslimin dari praktik yang diharamkan ini. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.